Ada sifat senang dan ada sifat sedih. Tetapi sedih jangan membuat kita terlena. Dan biasanya kalau orang sedih itu selalu mengurung diri, kebanyakan murung atau apa. Tapi coba perlahan, sebab hari pertama kita sedih, kita bawa aja tidur dulu. Hari kedua sedihnya pasti berkurang, nggak mungkin hilang. Ketiga akan lebih berkurang. Tetapi kita harus optimis. Kita bangkit dengan kita yakini bahwa ada Allah yang akan memberi keringanan buat kita. Allah tidak akan membebani umatnya dengan beban yang tidak mampu kita pikul. Kita harus bukan hanya yakin, tapi hakul yakin bahwa itu akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, masalah keterpurukan kita makin berkurang, sehingga optimisme akan mulai bangkit, dan ini kita harus gerakan dengan positif. Biasanya orang kalau sudah terpuruk, lalu berpikir mau yang negatif aja. Nah itu kita harus kuasai. Di dalam diri kita itu ada dua kekuatan, kekuatan Tuhan, kekuatan setan. Tinggal bagaimana kita memanage. Ya, insya Allah kita bisa memanage dengan baik. Banyak kadangkala saudara-saudara kita umat beragama, dia selalu bilang, Tuhan kenapa saya kok nggak didengerin? Tuhan kenapa kejam nggak bantu saya? Bukan, Tuhan bukan kejam, tapi Tuhan sedang menempa hidup kita. Ya kan, selalu kan bilang, Innallaha maha sabirin. Allah tuh ada ayatnya, orang sabar kekasih aku, kekasih Allah, gitu kan. Nah, jadi dia melihat kesabaran kita. Begitu kita sabar sedikit lagi, datanglah masa kebahagiaan. Jadi nggak usah pesimis, tetap harus optimis. Nah, kadang-kala kita perlu curhat, perlu konsultasi kepada orang-orang terdekat. Dan saya jujur banyak orang-orang yang berkonsultasi dan minta dari Nusantara, bahkan ada mancanegara. Saya selalu memberikan nomor telepon saya untuk dihubungi. Nomor telepon saya, silakan aja kalau ada yang mau konsultasi, 081 381 559955. Jadi anytime itu bisa berhubungan dengan saya, dan saya selalu memberikan. Bahkan saya ada satu contoh kasus, ada saudara kita dari Mesuji, Lampung, minggu lalu. Itu putri umur 16 tahun. Saya juga nggak ngerti, mungkin dari YouTube waktu itu saya di London School, saya bicara, Assalamualaikum, terus dia bilang, saya seorang anak petani, mungkinkah saya sekolah di Universitas Indonesia? Saya langsung jawab, mungkin, asal angka kamu bagus, insya Allah, Allah akan kabulkan melalui saya. Saya bilang, bikin angka kamu bagus. Dan ternyata dia setiap hari sekolah dari pagi sampai siang. Siang dia langsung bertani, malam dia pulang belajar. Itu luar biasa. Jadi kalau yang beginian, kader-kader yang rajin, angkanya bagus, walaupun dia petani, kita harus prioritas. Sebagaimana itu kalau nggak salah ada ayat di Al-Quran, Iqra, bacalah. Setiap kita membantu, kita nggak boleh membantu membabi buta, tapi harus cerdas, tetap baca. Kalau kita membantu yang angkanya menurut kita cukup besar, kita harus pelajari. Tapi kalau angkanya di bawah 100.000 mungkin, kalau kita mungkin atau di bawah 10.000, kita anggap aja itu kita nyawer, sedekah gitu. Nah, kalau kita mau membantu, ada orang minta, oh saya punya kebutuhan, anak saya belum makan atau apa, kita kirimin nasi, jangan kita kirimin duit. Terus, oh saya anak saya sekolah belum bayar SPP-nya. Oke, kita minta. Mana sekolahnya? SPP berapa bulan? SPP yang dibayarin ya, kita Pak? bayar langsung ke sekolahnya. Baik. Bahkan ada, Pak, saya punya BPJS belum dibayar, sehingga istri saya bentar lagi mau operasi. Saya kalau nggak bayar, ini istri nggak bayar. Berapa? Di mana? Saya suruh staf saya, kamu ke BPJS, periksa nomornya ini, langsung bayarkan. Bayar, kita kirim WA. Nih, sudah kami bayar. Ya kan? Jadi yang begituan kita mendidik semua. Nah, kemudian kalau ada orang-orang mau minjem duit, saya menghindarkan. Karena kalau minjem nggak bayar, kita hilang teman. Jadi misalnya ada orang, oh Pak Yusuf, saya mau minjem 1 juta. Saya ikhlasin berapa? 50.000 kasih. Ini saya bantuin 50.000 atau 100.000. Tapi nggak utang ya Pak? Dikasih. Kasih. Karena kalau utang kita berharap dan nanti kita kecewa. Dan yang bersangkutan nggak bisa bayar, pasti menghindar. Banyak yang menghubungi saya, minta kerja atau apa. Saya selalu
teruskan kepada bagian SDM di grup perusahaan saya, Iya. prioritaskan orang-orang yang menghubungi saya ini, karena ini pasti gerak Allah, dia menghubungi saya, dan kita kalau memang butuh karyawan untuk klasifikasi ini tolong diprioritaskan. Soal apa dia punya kemampuan kurang atau lebih, Iya. kita tutup mata lah, karena ini Allah yang kirim. Menurut saya punya Luar kepercayaan itu. biasa. Luar biasa.